Pengertian globalisasi dan pendidikan Islam. Pengertian globalisasi dalam pendidikan Islam mengarah pada sebuah realitas bahwa dunia telah menjadi semakin terhubung dan tanpa sekat. Sehingga pendidikan Islam harus mampu mempersiapkan generasi yang unggul secara intelektual sekaligus kokoh secara spiritual. Pendidikan Islam harus mampu mengambil peran dalam mengendalikan modernitas agar tidak mengesampingkan nilai-nilai agama. Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses membimbing dan mengembangkan seluruh potensi manusia. Potensi tersebut mencakup aspek fisik, intelektual, dan spiritual yang terus tumbuh secara seimbang. Semua proses ini berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Pendidikan Islam sering dijelaskan melalui 3 konsep penting, yaitu tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Ketiga istilah ini memiliki makna yang saling berkaitan. Pada dasarnya, semuanya menggambarkan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia. Dampak globalisasi dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, globalisasi memiliki 2 dampak yang berbeda. Di satu sisi, globalisasi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses terhadap teknologi, informasi, dan jaringan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan seperti melemahnya nilai-nilai keislaman, krisis identitas pada generasi muda, serta munculnya kecenderungan pendidikan yang lebih berorientasi pada keuntungan daripada pembentukan akhlak. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu terus beradaptasi dan berkembang agar mampu menghadapi perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khasnya. Berikut beberapa dampak positif globalisasi terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, kemudahan akses ilmu, pengetahuan, dan informasi. Globalisasi membuka pintu seluas-luasnya bagi peserta didik dan pendidik muslim untuk mengakses sumber ilmu pengetahuan dari seluruh dunia melalui internet, buku-buku ilmiah, jurnal internasional, dan materi pembelajaran dari universitas-universitas terkemuka di dunia kini dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang kedua, yaitu modernisasi metode dan media pembelajaran. Globalisasi mendorong pendidikan Islam untuk memperbarui metode pengajarannya agar lebih relevan dan menarik bagi generasi muda. Globalisasi mendorong penggunaan metode pembelajaran yang lebih inklusif dan interaktif. Yang ketiga yaitu penyebaran nilai-nilai Islam yang lebih luas. Globalisasi menjadikan sarana yang efektif bagi pendidikan Islam untuk menyebarkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada khalayak yang lebih luas, bahkan melampaui batas geografis. Yang keempat, peningkatan standar dan mutu pendidikan Islam. Tekanan kompetisi global mendorong lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk terus meningkatkan standar mutu pendidikannya agar mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, institusi pendidikan Islam harus melakukan reformasi kurikulum, integrasi pendidikan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan karakter dan nilai-nilai moral. Peluang yang kelima, manfaatnya yaitu peluang kolaborasi dan jaringan akademik global. Globalisasi membuka peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan institusi pendidikan di berbagai belahan dunia. Di samping peluang yang ditawarkan, globalisasi juga membawa dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Berikut beberapa dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, dekadensi moral generasi muda. Globalisasi membawa dampak serius terhadap moral generasi muda muslim. Arus budaya asing yang masuk tanpa filter melalui media digital menyebabkan pergeseran nilai dan perilaku yang jauh dari ajaran Islam. Yang kedua, komersialisasi pendidikan Islam. Globalisasi mendorong
pendidikan masuk ke dalam logika pasar, sehingga orientasi lembaga pendidikan Islam bergeser dari misi pembentukan karakter menuju kepentingan komersial. Yang ketiga, krisis identitas keislaman. Derasnya arus globalisasi menyebabkan pelajar muslim kehilangan pegangan atas identitas keislamannya. Yang keempat, erosi budaya lokal dan tradisi pendidikan Islam. Tradisi-tradisi pendidikan Islam yang telah lama berkembang seperti sistem pesantren dan majelis taklim terancam oleh dominasi model pendidikan barat. Yang kelima, ketimpangan akses teknologi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan fasilitas terbatas semakin kurang diminati masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara lembaga pendidikan Islam yang mampu dan yang tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan era global. Analisis konsep pendidikan Islam dalam menghadapi globalisasi. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berkembang secara sangat cepat. Globalisasi membawa perubahan besar dalam bidang teknologi, budaya, ekonomi, dan pendidikan yang menuntut lembaga pendidikan Islam untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya konsep strategis agar lembaga pendidikan Islam tetap relevan, berkualitas, dan mampu bersaing di tingkat global. Berikut beberapa konsep yang dapat diambil pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang pertama, revitalisasi kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan berbasis karakter. Fokus pada pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang keempat, keterlibatan dalam komunitas. Membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan global. Yang kelima, dialog antar budaya, antar agama, yaitu mengajarkan pentingnya toleransi, dialog, dan kerjasama antar budaya dan agama. Yang keenam, pendekatan inovatif dalam pengajaran. Mengadopsi metode pengajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan pendekatan berbasis pengalaman. Yang ketujuh, pelatihan untuk tenaga pendidik. Menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan dosen agar mereka tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam pendidikan dan teknologi. Yang kedelapan, peningkatan akses pendidikan, menciptakan program beasiswa dan dukungan keuangan untuk siswa dari latar belakang kurang mampu. Yang kesembilan, praktek berkelanjutan dan kesadaran lingkungan, mengintegrasi pendidikan tentang keberlanjutan dan kesadaran lingkungan dalam kurikulum. Yang kesepuluh, jaringan global, yaitu membangun koneksi dengan lembaga pendidikan lainnya, baik dalam maupun di luar jaringan Islam. Peran madrasah dalam menjawab era digitalisasi. Peran madrasah dalam digitalisasi tidak sebatas pada adopsi teknologi semata. Yang jauh lebih penting adalah peran madrasah sebagai penjaga nilai-nilai keislaman di tengah arus digitalisasi yang deras. Digitalisasi jika tidak disikapi dengan bijaksana berpotensi membawa dampak negatif berupa kecanduan teknologi, penyebaran konten hoaks, dan ujaran kebencian, serta erosi nilai-nilai moral dan spiritual. Madrasah harus menjadi benteng yang tidak hanya membekali peserta didik dengan keterampilan digital, tetapi juga dengan kebijaksanaan digital yang berdasarkan nilai-nilai Islam.
Peran madrasah dalam menghadapi era globalisasi juga tidak dapat dipisahkan dari fungsinya sebagai lembaga pembentuk karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus informasi global yang kerap membawa konten yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Madrasah hadir sebagai filter sekaligus benteng moral yang melindungi generasi muda Muslim. Fungsi ini semakin krusial seiring dengan meningkatnya penetrasi media sosial dan platform digital dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Madrasah perlu mengembangkan program khusus yang membekali peserta didik dengan imunitas digital, yakni kemampuan untuk secara kritis menilai konten digital dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan nilai-nilai Islam dalam setiap interaksi digital mereka. Madrasah juga memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi globalisasi. Keberhasilan madrasah dalam menghadapi globalisasi sangat bergantung pada kemampuannya membangun budaya mutu quality kultur yang berkelanjutan. Budaya mutu ini mencangkup komitmen seluruh warga madrasah terhadap standar kualitas yang tinggi dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, hingga pengelolaan institusi. Dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, madrasah tidak dapat puas dengan pencapaian yang bersifat minimal, melainkan harus terus mendorong dirinya menuju standar keunggulan yang lebih tinggi. Dengan budaya mutu yang kuat dan identitas keislaman yang kokoh, madrasah akan mampu memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pilihan pendidikan yang relevan bagi masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga sebagai model pendidikan Islam yang dapat menginspirasi dunia di era globalisasi. Kesimpulan dari pembahasan makalah ini adalah bahwa globalisasi membawa pengaruh besar terhadap pendidikan Islam, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan. Pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar utamanya. Konsep pendidikan Islam yang meliputi tarbiyah, taklim, dan takdib memiliki tujuan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi perubahan global. Globalisasi memberikan dampak positif seperti kemajuan teknologi pembelajaran, kemudahan akses ilmu pengetahuan, serta terbukanya jaringan pendidikan global. Namun, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif seperti krisis moral, lunturnya identitas keislaman, komersialisasi pendidikan, dan kesenjangan akses teknologi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pendidikan Islam perlu menerapkan berbagai strategi seperti revitalisasi kurikulum, pemanfaatan teknologi digital, penguatan pendidikan karakter Islami, peningkatan kualitas guru, inovasi pembelajaran, serta pembangunan kerjasama global. Selain itu, madrasah memiliki peran penting dalam era digitalisasi, terutama dalam mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai Islam, agar peserta didik memiliki keterampilan digital sekaligus akhlak yang baik.
Secara keseluruhan, pendidikan Islam di era globalisasi harus bersikap adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap selektif dalam menjaga nilai-nilai Islam, sehingga mampu melahirkan generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan peradaban dunia. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.